Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edo Evian dari kelompok 1. Di sini saya mewakilkan teman-teman saya untuk menjelaskan apa itu polifera. Logistik, tubuh berpoli, bersifat multiseluler, bersifat diploblastik, bersifat parazoa atau tidak mempunyai organ, tidak mempunyai sistem saraf, regenerasi sangat tinggi, bersifat suspension feeder, habitat di air tawar atau air laut, reproduksi aseksual, tunas, dan gemula, reproduksi seksual dengan fertilisasi, simetri tubuh sebagian radial, tetapi umumnya berbentuk tidak beraturan. Kita bisa lihat ini yang di kanannya, ini namanya yang untuk yang seperti benang ini namanya flagella, yang di sininya namanya leher. Di dalamnya sini ada ini untuk partikel makanan di dalam mukusnya. Untuk yang seperti bintik-bintik ini namanya fagositosis atau partikel makanan. Yang bagian luarnya ini konosit, dan yang bagian birunya ini namanya amebosit. Untuk struktur tubuh polifera, ini kita bisa lihat di sini namanya osculum. Ini mesohil, ini namanya prosfit. Yang ini adalah untuk aliran air ya. Yang di tengah ini untuk spongosel. Dan yang seperti kecil-kecil ini namanya konosit. Dan yang di dalamnya itu dinamakan amebosit. Dan yang ininya epidermis. Dan yang dalam tubuh yang ini namanya spicula ya. Selanjutnya kita akan menuju ke klasifikasi berdasarkan kerangka tubuh. Kelas kalkarea. 1. Spikula dari zat kapur atau kalsium karbonat. 2. Hidup di laut. 3. Bentuk saluran air beragam, termasuk askonoid, sikonoid, dan leukonoid. 4. Tubuhnya berwarna pucat, berbentuk seperti vas bunga atau silinder. 5. Tinggi kurang dari 10 cm. Contohnya seperti Leucosolenia, Clatarina, dan Skipa. Klasifikasi berdasarkan kerangka tubuhnya yang lainnya, ada kelas Hexatinellida. 1. Kadang-kadang disebut sponge kaca dengan spikula dari silika yang berujung 6. 2. Hidup di laut dalam yang berdalam 200 sampai 1000 meter. 3. Bentuk tubuh yang menyerupai vas bunga, cangkil, atau kendi. 4. Panjang tubuh 7 cm sampai lebih 1 meter. 5. Tipe saluran umumnya sikonoid dan leukonoid. 6. Warna tubuh pucat. Contohnya seperti Aspergillium, Eupletella, dan Hyalanomena. Ini ada kelas Demospogia. 1. Spikula dari silika dan spongin atau spongia. 2. Merupakan kelas terbesar, hampir 95%. 3. Tipe saluran air umumnya leukonoid. 4. Tinggi dan diameternya bisa lebih dari 2 meter. 5. Bentuk tubuh tidak beraturan dan bercabang. 6. Bentuk, ukuran, dan warna bervariasi. Contohnya adalah Halichlonia, Pterosia, Setospongia. Selanjutnya ada Ascon Leucosolinea. 1. Bentuk polifera yang paling sederhana, menyerupai vas bunga atau jambangan. 2. Saluran air pada sel porosit berbentuk tabung dan memanjang dari permukaan tumbuh hingga spongosal. 3. Polifera tipe Ascon tidak ada yang berukuran besar karena getaran flagella tidak mampu mendorong air dari spongosal keluar melalui ostium. Contohnya seperti Leucosolenia. Sistem saluran air pada Ascon. Kita lihat pada gambar di samping kanan, ada osculum, sel pori ostia, spongokel atrium, sama coanisit bersilia. Tipe Ascon, tipe sistem saluran air sederhana. Air masuk melalui pori yang pendek, lurus ke spongokel, rongga tubuh, lalu keluar melalui osculum. Contohnya, tipe Ascon misalnya Leucosolenia.
Klasifikasi berdasarkan kompleksitas. Saikon, saikonoid. 1. Bentuk tubuh tetap. 2. Simetri radial. 3. Dinding tubuh melipat secara horizontal sehingga potongan melintang tubuhnya tampak seperti jari-jari. 4. Lipatan sebelah dalam membentuk sejumlah saluran berflagela atau kantong yang dilapis oleh koanosit, sedangkan lipatan luar sebagai aluran air masuk atau ostium. Contohnya, saikon ciliatum. Sistem saluran air pada saikon bisa kita lihat pada gambar di sebelah. Ada mesoglea, osculum, saluran keluar atau apophyli, choanosis bersilia, spongokel, atrium. Tipe saikon merupakan porifera yang mempunyai dua tipe saluran air, tetapi hanya radialnya yang mempunyai choanosit. Air masuk melalui pori ke saluran radial yang berdinding choanosit, spongokoel keluar melalui osculum. Klasifikasi berdasarkan kompleksitas. Leukon, leukonoid. 1. Merupakan bentuk paling kompleks. 2. Saluran berflagel melipat-lipat membentuk rongga kecil berflagel. 3. Spongsol menghilang digantikan oleh saluran-saluran kecil menuju osculum. 4. Banyaknya lipatan menyebabkan bentuk hewan spons menjadi tidak beraturan. Contoh leukonia atau leukandra. Sistem saluran air pada leukon. Kita lihat pada gambar di samping kanan, ada choanosit bersilia, sel pori atau oestia, rongga bersilia, saluran keluar, dan saluran masuk. Tipe ragon merupakan porifera dengan tipe saluran air yang paling kompleks atau rumit. Porifera ini mempunyai lapisan mesoglea yang tebal dengan sistem saluran air bercabang-cabang. Choanosit dibatasi oleh suatu rongga yang bersilia berbentuk bulat. Air masuk melalui pori-pori saluran radial yang bercabang-cabang, keluar melalui osculum. Misalnya, euspongia dan spongida. Peranan porifera bermanfaat bagi sumber daya perairan, mempunyai nilai estetika yang tinggi sebagai campuran bahan industri atau kosmetik, ada yang dapat dijadikan obat kontrasepsi, tempat perlindungan dan sebagian makanan hewan lain. Beberapa jenis seperti Axinella conabina berwarna oranye untuk menghiasi akuarium. Familia Clionidae mampu mengebor dan menembus batu karang. Sekian presentasi dari kelompok 1 yang berjudulkan Porifera. Saya mewakilkan teman-teman saya meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.